Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa belajar dan senantiasa menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak. Belajar materi yang diberi judul Asmaul Husna. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna dan apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Ya, silakan ikuti sampai selesai ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ustadz berikan beberapa video pembelajaran, mudah-mudahan membantu kalian semua untuk belajar dan senantiasa tetap semangat meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ikuti video berikut ini. Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Masih ingat ya apa itu arti dari Asmaul Husna? Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Yang berikutnya kita akan lihat nama-nama Allah yang indah atau disebut dengan Asmaul Husna. Di antaranya adalah Ar-Razzaq, yang artinya yang maha memberi rizki. Nah, Ar-Razzaq ini dijelaskan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 212 yang bunyinya Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, yang artinya dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kemudian selanjutnya, Ar-Razzaq adalah salah satu di antara nama Allah yang sangat indah. Dari nama ini dapat dimengerti bahwa Allah Azza wa Jalla maha menganugerahkan rezeki kepada setiap hambanya menurut kehendaknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah memiliki sifat Ar-Razzaq. Yang berikutnya kita akan lihat masih sifat Allah Ar-Razzaq. Jadi baik mukmin maupun kafir itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan rezeki duniawi serta kesenangan-kesenangan duniawi. Akan tetapi rezeki yang bersifat hati berupa ilmu, keimanan, rasa cinta kepada Allah, rasa takut dan harapan kepada Allah, serta rezeki-rezeki lain yang bersifat hati hanya dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, inilah yang membedakan bahwasanya antara orang mukmin dan orang kafir itu juga mereka diberi rezeki oleh Allah, akan tapi kalau rezeki berupa hati itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia cintai. Kemudian
Sifat Allah yang berikutnya adalah Al-Wahhab, yang artinya yang memberi. Ini sifat Allah yang berikutnya ya. Tadi Ar-Razzaq sudah saya jelaskan. Berikutnya kita akan mengikuti penjelasan dari sifat Allah Al-Wahhab, yang artinya adalah yang memberi. Sifat Allah Al-Wahhab ini dijelaskan di dalam surat Shad ayat yang ke-9 yang bunyinya am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Nah, inilah arti daripada ayat tersebut. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha memberi. Surat As-Sadd ayat yang ke-9 ini menunjukkan bukti bahwasannya Allah ini memiliki sifat Al-Wahhab, yang artinya yang maha memberi. Yang selanjutnya adalah Al-Wahhab disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 3 kali. Coba nanti bisa dicek satu persatu, barangkali ada yang sudah membawa Al-Quran. Sifat Al-Wahhab itu Allah sebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Di situ disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Wahhab. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Shad ayat yang ke-8, dan yang ketiga disebutkan di dalam surat Shad ayat yang ke-35. Yang selanjutnya adalah Al-Wahhab sebagai nama Allah, maksudnya adalah dialah zat yang maha pemberi sesuatu yang istimewa. Sisi istimewanya ada 2 hal. Di antaranya yang pertama, pemberian tersebut terkait dengan kesalihan seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah pemberian dari sisinya kepada hamba di luar nalar ikhtiar. Yang dimaksud di luar nalar ikhtiar, ada kalanya seorang hamba tidak meminta suatu pemberian tersebut, atau ada kalanya seorang hamba meminta sesuatu yang di luar wilayah kemampuan manusia. Salah satu contohnya ini ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Shad ayat yang ke-35, yang artinya dia, yaitu Sulaiman, berkata, "Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau adalah zat yang maha pemberi." Nah, inilah bukti bahwasanya Allah juga memiliki sifat Al-Wahhab. Sudah kita jelaskan. Jadi untuk pertemuan hari ini yang sudah kita pelajari yaitu nama-nama Allah, di antaranya yaitu Ar-Razzaq, yang kedua yaitu Demikian tadi materi pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.